Ada yang tahu definisi akhirat? Apa itu akhirat? Ada yang mau jawab? Boleh. Akhir zaman, Bu. Akhir Zaman. Akhir zaman, ya. Lebih detail lagi, apa maksudnya akhirat itu? Suatu tempat tinggal yang kita tepati di saat kita mati atau wafat. Oke, ya. Kata kuncinya mungkin temu. Akhirat adalah ma ba'dal mauti. Sesuatu setelah kematian itulah akhirat. Jadi saya ingin menekankan, ini mungkin reminder kepada saya dan teman kita dan kita semua, begitu dekatnya akhirat, dan akhirat itu bisa datang kapan saja bagi kita. Jadi ada akhirat dalam tataran lokal, yaitu pintunya kematian. Jadi semua bisa, ketika dia bilang darul akhirah, itu memang kadang maknanya surga. Tetapi juga makna lainnya adalah semua setelah kematian. Itu lebih umum. Ya. Maka yang paling dekat, kita belok dikit, tapi ini diantara reminder yang luar biasa tentang kejadian kematian atau akhirat itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ada masa di mana nanti kita masih hidup, tapi kita tahu kita akan mati. Jadi ada masa ujung hayat kita, kita masih hidup, tapi lalu kita kedatangan kedatangan malaikat yang akan mengambil nyawa kita. Saat itu kita tahu kita akan mati, ya. Dan saat itu pula pintu taubat itu sudah ditutup. Jadi kalau orang bilang taubat itu tidak, batas taubat adalah kematian, lebih detail lagi sebenarnya sedikit sebelum kematian. Makanya ada kisah Fir'aun. Fir'aun itu kan di akhir hidupnya bilang apa? Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Saya beriman kepada zat yang Bani Israel beriman kepadanya. Kenapa tidak diterima taubatnya? Karena lewat batas. Karena Fir'aun mengucapkan itu di saat ketika beliau tahu itu kematiannya. Jadi kalau dalam lafaz hadis detailnya hatta yugharghiru, yugharghir itu ketika nyawa sudah mau keluar, tapi belum keluar. Jadi lebih detail itu ada saat di mana kita, nah ini yang ngeri ini sebenarnya. Ini yang ngeri, dan semoga bagi saya dan bagi teman-teman semua jadi reminder, karena di saat itu kita tahu kita nasibnya seperti apa. Karena yang jemputnya beda. Jadi di saat itu kita akan tahu malaikat yang jemput kita itu yang bagus atau yang tidak bagus. Jadi kalau bicara akhirat itu sebenarnya mulainya dari situ. Itu bahkan itu yang kalau dibayangkan ngeri sebenarnya. Ngeri karena kalau kita mati yang jemput malaikat yang mana ya? Dan itu kan nggak bisa pilih-pilih, nggak bisa dipilih gitu. Harus dipilih dengan ikhtiar, amal soleh tentunya. Ya, jadi itu akhirat. Dan maaf kita belok dulu karena satu poin tentang akhirat yang juga mengerikan adalah masa-masa ketika kita mau meninggal nanti, yang jemput siapa? Ya, dalam surah An-Nazi'at disebut wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta wasabiqa. Ada malaikat yang baik, ada dalam hadisnya sebutkan ada malaikat yang putih, wangi, ya, mencabut nyawa dengan baik, dengan lembut. Ada malaikat yang digambarkan sangar, bau, ya. Dan kita melihat di ujung hayat kita yang pendek itu, ketika kita mau meninggal. Tapi poinnya kita belum meninggal. Jadi yang apa ya? Yang sisi serem bukan serem kali, ngerinya itu. Kita belum meninggal, tetapi kita sudah tahu malaikat yang mana yang jemput kita. Dan itu kurang lebih akan mewarnai gambaran akhirat kita ke depannya nanti, alam barzakh dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita, dan ini juga Nabi kita SAW nanti kita akan sebutkan, begitu berorientasi kepada akhirat. Ya. Tetapi teman-teman sekalian, tidak berarti dunia itu haram. Ya. Yang halal ya halal, alhamdulillah boleh. Tetapi orientasinya tetap akhirat. Nah di ayat ini, untuk siapa akhirat itu?
Kenikmatan akhirat yang baik itu untuk siapa? Di surah Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan akhirat itu lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada. Jadi ada dua katakanlah sifat kerennya Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, la yuriduna uluwan fil ardi. Satu, kalau kita mau jadikan dua kalimat juga la yuriduna fasadan fil ardi. Tapi kalimatnya dalam ayat Al-Quran digabung ya. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Orang yang akan Allah janjikan mendapatkan akhirat adalah orang yang tidak menginginkan uluwan fil ardi, ketinggian di dunia. Yang kedua, juga tidak menginginkan adanya kerusakan di muka bumi, fasada. Dan dua ini tentu contoh konkretnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hilful Fudul tadi menggambarkan bagaimana beliau tidak ingin ada fasadan fil ardi. Tidak ingin adanya fasad, ketidakbaikan, ada orang kok haknya diambil gitu. Kok bisa orang ngambil jualan orang tapi nggak bayar? Nah, kalau kita pengikut Nabi kita Muhammad SAW, harusnya kita bela itu. Harusnya kita membela seorang yang tertolimi itu. Ya. Jadi kembali, apa dua karakteristik orang yang Allah janjikan akhirat? La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Tidak menginginkan ketinggian. Jadi ketinggian dunia itu bukan apa ya? Bukan targetnya. Kalau didapat apa boleh? Boleh. Jadi jangan salah paham. Boleh, tetapi bukan itu target dia. Maka ada kisah yang juga kadang bikin kita nangis ya. Harusnya bikin kita nangis. Satu saat Umar radhiyallahu anhu, Umar itu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, ke rumah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Umar melihat tempat tidur Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Umar menangis melihat tempat tidur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bahwa orang Quraisy itu tempat tidurnya secara umum tidak sama dengan kita sekarang itu jelas. Tapi bahwa Umar menangis itu bahkan di antara standar mereka pun itu tidak pantas gitu. Karena tempat tidur beliau sangat sederhana. Ya, bukan sederhana lagi, mungkin kasar lah ya. Umar menangis dan Umar ketika lalu Rasul tanya, "Ya Rasul, wahai Umar, ada apa kok menangis?" Jadi Rasulullah tidak masalah dengan itu, Umarnya yang malah menangis. Lalu ketika ditanya, Umar membandingkan, "Ya Rasulullah, padahal katanya Umar saat itu, dan ini juga yang perlu diketahui, para sahabat saat itu mengetahui bahwa di luar itu ada peradaban yang luar biasa. Jadi para sahabat itu tahu di luar itu ada Persia, di luar itu ada Romawi dengan segala kemewahannya. Jadi Umar bilang, "Ya Rasulullah, sementara pimpinan Persia, pimpinan Romawi dalam kemewahan yang luar biasa." Maka sama, "Ya Umar, apa kamu ragu saya Nabi?" katanya. Enggak. Jadi poinnya Umar bukan ragu saja, bukan ragu. Ya Umar tidak ragu, hanya kok bisa gitu, beda banget gitu. Rasulullah itu juga pimpinan kan saat itu. Ya. Dan Umar dan para sahabat sudah punya izzah, bosnya Islam itu besar juga. Tapi kok pimpinannya begini ya? Pimpinannya kok tidur seperti itu. Pertanyaannya, apakah haram kalau Nabi kita SAW katakanlah tidur di kasur yang empuk? Haram enggak? Tidak haram. Tetapi poin bagi kita adalah la yuriduna uluwan fil ardi. Dunia itu tidak menjadi sesuatu yang mengikat hatinya. Artinya kalau itu nggak dapat, ya ada masalah juga. Karena bukan itu tuh tujuannya. Dan ini poin penting mengapa seseorang itu menjadi keren di antaranya dua ini. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Dia tidak menginginkan bagi dirinya ketinggian di muka bumi ini. Jadi tidak, apa yang dilakukan itu bukan ingin tinggi. Tetapi dia tadi ingin apa? Ingin untuk membela orang yang terdolimi. Bahwa kemudian untuk membela itu terpaksa dia harus tinggi posisinya,
itu beda lagi ceritanya. Tetapi itu hanya strategi. Kalaupun tidak tercapai ya dia capai dengan cara lain. Paham ya? Tapi ini teman-teman sekalian, mari kita latih bahwasanya dunia itu bukan target utama kita. Target utama kita tadi diantaranya diwakili bagian kedua, la yuriduna fasada. Sebaliknya malah dia inginkan kebaikan kan ya, ingin kebaikan di muka bumi ini. Jadi kisah tadi masya Allah ya, bahwa Umar ditarbiyah oleh Nabi Muhammad SAW langsung bahwasanya yang mewah-mewah itu hanya bonus saja. Yang penting apa yang mereka inginkan. Kan yang diinginkan tentu menyebarkan ajaran Islam, ajaran yang sudah diajarkan sejak Nabi yang pertama, sejak Rasul yang pertama, dan Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Itu target mereka. Ya. Jadi kembali dunia itu bukan sesuatu yang mengikat hati mereka dan seakan-akan harus. Bahkan yang lebih parahnya, ya ini bagi kita para pemuda-pemuda Muslim, jangan sampai kita justru mementingkan itu dan mengorbankan yang kebenaran tadi itu. Ini mungkin terlihat sederhana teman-teman sekalian, tetapi pada saatnya akan ada ujian-ujian seperti itu. Ya, makanya kita harus tetap keren tadi. Keren dalam artian target kita adalah bisa menegakkan kebenaran, ya, menyebarkan kebenaran, dan yang lain-lain itu bonus saja. Dan kejadian yang sama terjadi ketika beberapa tahun kemudian ketika Umar radhiyallahu anhu yang mendapatkan kunci dari Baitul Maqdis. Ketika umat Islam akhirnya bisa menguasai Baitul Maqdis, kemudian diserahkan kuncinya. Saat itu justru Umar yang diprotes oleh punggawa-punggawanya. Karena Umar kok penyerahan kunci pakai baju jelek sih. Jadi Umar mau penyerahan kunci ini kan mau kenegaraan, mewakili negara, mewakili Islam. Lalu sebagian mengatakan sepertinya loh, kenapa pakai baju yang sobek? Saat itu diriwayatkan bajunya sobek. Ya. Saat itulah Umar giliran mengajarkan kepada para punggawanya bahwasanya izah kita atau kebanggaan gitu itu dengan Islam, bukan dengan yang lain-lainnya. Tapi kembali, tidak berarti salah kalau Umar saat itu pakai baju bagus. Tidak haram. Tetapi yang menjadi pelajarannya, Umar ingin menekankan dan atas takdir Allah SWT, kejadian itu terjadi dan nyampe kepada kita bahwasanya baju itu aksesoris saja. Ya, mau pakai mau enggak terlalu masalah. Yang penting itu mereka bisa menggapai apa yang dicita-citakan, yaitu menyebarkan Islam, menegakkan al-haq. Paham ya? Jadi jangan salah sangka bahwasanya kita gerakan anti kemapanan, bukan. Boleh, dan banyak sahabat yang pada kehidupannya itu sangat kaya raya bahkan. Ya. Jadi ada sahabat-sahabat yang kaya raya, sebagian mereka itu gubernur yang kaya. Tetapi insya Allah ya mereka tetap amanah dengan jabatannya dan lain sebagainya, dan itu bisa. Ya. Itu bisa terjadi. Hanya poinnya adalah kita tidak menjadikan dunia sebagai target utama, bahkan mengorbankan kebenaran dan lain sebagainya. Ya. Jadi dua kunci di surah Al-Qasas ayat 83 tadi, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ya. Dan begitulah Nabi kita Muhammad SAW, masya Allah, misalnya dalam jadi beliau selalu berusaha untuk tidak misalnya dalam perang Badar ya. Teman-teman tahu berapa orang yang ikut perang Badar? 314-an orang. Ada berapa untanya? Sekitar 70-an unta saja. Jadi mungkin 70-an sekian lah ya untanya. Jadi satu unta itu berapa orang? Antara 3 sampai 4 ya. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Dan Nabi kita SAW berbagi unta dengan
sahabat lainnya, dua sahabat lainnya, Ali bin Abi Thalib dan satu lagi saya lupa namanya, tapi muda juga. Ya. Dan di situ Nabi kita SAW tetap berlomba. Jadi para sahabat lainnya udahlah, nasib kita satu tim dengan Rasulullah, mana mungkin kita ngambil jatah unta Rasulullah. Ternyata Rasulullah menolak. Ya, Rasul bilang enggak, tentang masalah kalian lebih muda, saya merasa tidak lebih lemah gitu. Lalu izinkan saya juga ingin mendapat pahala dari keutamaan berjalan, ya. Masyaqqah, ada kesulitan. Itu kekerenan yang pertama adalah la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Jadi teman-teman, itu satu hal. Lalu hal lain kita coba ambil. Jadi itu untuk keren mungkin ada beberapa saja. Tentu kerennya itu ikut Nabi kita SAW dan digambarkan dengan contoh tadi. Ada kisah lagi yang menarik. Kalau teman-teman mundur lagi masih di kisah Al-Qasas, surah Al-Qasas ya. Teman-teman bisa cek kalau nggak salah ayat 26 atau berapa. Ayat yang bunyinya kisah tentang Nabi Musa dan dua wanita, putrinya Nabi Syuaib ya. Ketika putrinya kemudian melaporkan kepada bapaknya dan mengidentifikasi tentang kualitas seseorang, maka keluarlah ayat innal khaira man istajarta al-qawi al-amin. Sesungguhnya orang terbaik yang bisa engkau pekerjakan adalah orang yang punya dua sifat ini, al-qawi dan al-amin, amanah, kuat dan amanah. Dan ini terjadi pada kejadian Nabi Musa. Apa yang terjadi? Nabi Musa saat itu menolong dua wanita yang mau ngambil air. Nabi Musa kemudian menolongnya. Ya. Nabi Musa menolong. Kita coba lebih detail. Nabi Musa menolongnya gimana? Ada kan dari kejadian itu ada dua hal ya. Pertama, Nabi Musa ingin nolong. Yang kedua, Nabi Musa bisa nolong. Teman-teman bisa bayangkan ya. Jadi ada dua poin, amin dan qawi, amanah dan kuat. Amanah artinya dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Sama seperti semangat hilful fudul, Nabi Musa yang melihat ada dua wanita mau ngambil air kesedek terus. Dia nggak bisa menembus orang-orang yang rebutan untuk ngambil air. Kembali ke kriteria tadi, ada orang yang perlu ditolong, ya. Maka Nabi Musa amanah. Amanahnya ingin nolong, lalu apa? Ketika ingin nolong, bisa nolong, maka di situ perlu qawi. Karena banyak orang yang ingin melakukan kebaikan tapi juga tidak bisa melakukan kebaikan karena tidak mampu. Maka untuk menjadi keren, kalau kita ambil di ayat ini, memang harus punya rasa amanah dan juga mampu. Qawi, amin. Kuat dan juga amanah. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Teman-teman bayangkan, Nabi kita Muhammad SAW di saat ketika kafir Quraisy, satu penduduk kota itu mayoritas tidak ngerti ajaran tauhid, lalu turunlah perintah untuk mulai fase selanjutnya dari dakwah, yaitu terang-terangan. Jadi fase dakwah terang-terangan itu diperintah melalui ayat. Ya. Maka mulailah Nabi kita SAW mengumpulkan orang, teman-teman ingat ya, mengumpulkan orang di bukit, dikumpulkan. Lalu ketika mereka telah kumpul, Rasulullah mengatakan bahwasanya bagaimana kalau saya kabarkan di balik ini ada pasukan, apa kalian percaya? Maka bilang ya kami percaya karena kalian al-amin. Karena engkau wahai Muhammad adalah al-amin. Maka saya sampaikan tentang la ilaha illallah. Ternyata tidak ada yang percaya. Maksudnya banyak yang menolak. Ya.
Salah satunya di kejadian itulah Abu Lahab yang mengatakan tabban laka, ya, celaka bagimu wahai Muhammad, alihada jama'tana, apa hanya untuk ini kamu mengumpulkan kita? Jadi hanya untuk cerita yang mengada-ngada ini, ya, bahkan bertentangan dengan kebiasaan pada saat atau keyakinan pada saat itu. Jadi Nabi kita SAW itu kuat, berani untuk mengeksekusi. Kita coba bayangkan kalau kita yang diperintah, kira-kira berani nggak ya? Langsung ngumpulin orang, ayo kumpul semuanya, saya mau ngomong gitu. Jadi ada sisi keberanian yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW, ada kekuatan untuk mengeksekusi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ada dua apa? Amanah dan qawi, kuat. Dan seorang Muslim, ya, kalau dia mau mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, salah satunya dia harus punya dua tadi. Jadi dua yang kedua, kalau tadi la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, yang dua yang kedua adalah qawi dan juga amin. Nah, tentang amanah, ya tentu amanah ini satu hal yang perlu untuk kita jaga, teman-teman sekalian. Amanah terhadap, yang pertama tentunya amanah terhadap perintah Allah SWT. Ini satu hal yang perlu untuk kita jaga. Kita amanah, kita menjaga hak-hak Allah SWT. Ini yang pertama, hak-hak Nabi kita Muhammad SAW, hak-hak orang tua dan lain sebagainya. Ya. Yang bisa kita tambahkan mungkin di sini juga tentang dua hadis yang semoga bisa jadi pegangan teman-teman ketika ingin berusaha keren seperti Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang pertama, hadis yang ujung-ujungnya menguatkan tentang qawi tadi. Karena kembali teman-teman, kita perlu muslim, pemuda muslim yang kuat dan amanah. Amanah artinya dia ikut kepada ajaran Islam secara umum, ya, orang yang jujur, bisa dipercaya. Tapi ada juga fenomena orang yang jujur bisa dipercaya tapi nggak punya kemampuan. Di sisi lain ada orang yang punya kemampuan tapi tidak jujur, tidak bisa dipercaya dan lain sebagainya. Ini masalahnya kurang lebih seperti ini. Ya. Maka kita perlu, kalau mau keren ya harus ada dua-duanya, qawi dan amin tadi, ya, qawi dan amin. Ada hal lain yang ingin tadi ditambahkan adalah prinsip yang disebutkan dalam ayat. Karena untuk menjadi qawi dan menjadi amanah tadi itu kan hal yang berat, ya. Makanya dalam ayat sebutkan ada ayat yang harusnya kita ingat sebagai pribadi muslim dalam hadis yang sahih, ya. Hadisnya agak panjang, banyak potongan-potongan yang menjadi terkenal. Tapi potongan yang ingin kita bahas adalah perintah untuk, disebutnya dalam ayat hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka. Ini mungkin harusnya jadi pegangan bagi teman-teman karib dan secara umum pemuda kaum muslimin. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk ma yanfa'uka, apa yang bermanfaat bagimu. Ini turunan dari qawi dan amin tadi. Seorang pemuda muslim, kalau kita sepakat bahwa pemuda muslim harus ikut kepada sebab-sebab kekerenan yang diajarkan Nabi kita SAW, maka hadis ini mengajarkan ihris ala ma yanfa'uka. Jadi pemuda muslim itu harusnya pemuda yang semangat. Semangat apa? Ala ma yanfa'uka, atas hal-hal yang bermanfaat baginya. Ya, artinya di situ syariat mulai dipakai, ya, karena membedakan satu bermanfaat dan tidak itu datangnya dari pertimbangannya, yang utama datang dari syariat. Syariat membedakan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa, baru pertimbangan lain membedakan mana yang prioritas dan tidak prioritas. Ya. Jadi kaum muslimin, pemuda muslim secara khusus harusnya semangat, ihris. Ini yang sering saya ceritakan, pengalaman dan cerita sebenarnya, ya, seorang teman ketika kuliah di Jepang itu, orang Jepang itu apa ya, saking semangatnya, ini menggambarkan kisah bagaimana dia itu pengen menguasai satu ilmu dalam kimia, namanya ilmu, saya lupa cara mencampur sesuatu lah. Jadi orang itu pengen pinter banget cara itu,
Sampai dia bilang, saya pengen jadi orang yang paling hebat tentang cara itu, sehingga nanti kalau saya meninggal, saya jadi dewa, dewa itu. Jadi katakanlah kalau contoh lain misalnya dia pengen orang yang paling jago tentang main bola gitu. Jadi kalau nanti dia meninggal dia jadi dewa main bola. Ngomong itu sampai ke level seperti itu tentu tidak mungkin menurut kita dan itu aneh secara akidah. Tetapi semangat untuk menjadi hebat di sesuatu yang bermanfaat ini yang perlu untuk kita contoh. Dan itu juga contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uka, itu satu hal. Ya. Jadi pemuda muslim keren seperti Nabi kita SAW, mereka harus pemuda-pemuda yang ihris ala ma yanfa'uka. Apa yang bermanfaatnya? Ya silakan coba dilihat ke personal masing-masing, apa sih yang bermanfaat buat saya. Dan biasanya harus diiringi dengan kesyukuran ya. Kesyukuran itu karena teman-teman sampai di titik sekarang ini pasti ada hal-hal yang Allah bukakan ya. Ada yang Allah mudahkan, Allah pilihkan, Allah hantarkan bisa dengan segala kenikmatan sekarang ini. Jadi untuk bisa semangat dan mencari apa yang bermanfaat, maka coba lihat apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah bukakan kepada kita. Setiap orang tentu punya peluang-peluang yang bisa berbeda masing-masing. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan peluang tersebutnya. Jadi harus semangat. Dan semangatnya ya semangat yang mungkin sekarang kita perlu pemuda-pemuda yang semangatnya super lah ya. Bukan hanya 100%, mungkin lebih dari 100%. Dan saingan teman-teman sekalian itu juga bukan orang-orang yang diem. Jadi kalau teman-teman lihat pemuda-pemuda katakanlah non muslim yang lain, katakanlah kompetitor, kalau mau diambil kompetitor itu juga orang yang bekerja keras ya, orang yang bekerja keras ya. Jadi perlu ihris ya. Lalu lanjutannya ihris ala ma yanfa'uka, lanjutannya wasta'in billahi wala ta'jiz. Jangan lupa ista'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mengandalkan semangat dan kemampuan sendiri, orang yang keren sebagaimana Nabi kita SAW harus juga ista'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang keren, orang muslim yang keren adalah dia semangat. Dia berusaha untuk gambate, istilah orang Jepang ya. Bahkan lebih daripada yang orang lain berikan. Dan kalau teman-teman perhatikan kisah sukses para ulama kita, bahkan orang di luar ulama, orang-orang katakanlah yang gampang sekarang siapa ya orang sukses di luar, misalnya yang bikin Microsoft siapa? Udah lupa ya yang bikin Windows itu siapa? Bill Gates. Emangnya Bill Gates itu bisa bikin dengan cara ngerjain sehari sebentar-sebentar? Pertama, kalau tadi kita bicara syukur, ada buku yang menunjukkan orang-orang ini memang mendapatkan kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi pertanyaannya, apa kelebihan yang Allah berikan kepada kita? Nah ini yang menurut saya teman-teman coba elaborasi, perhatikan pada dirinya, apa kesempatan-kesempatan yang sebenarnya Allah buka kepada saya. Karena insya Allah, saya yakin setiap orang sebenarnya diberi kesempatan yang terbuka baginya. Dalam kasus Pak Bill Gates ini, kasus beliau spesial. Bill Gates ini sejak muda dapat akses ke komputer padahal teman-temannya nggak dapat akses. Jadi dia nggak sekolah biasa, dia sekolahnya sekolah agak aneh gitu. Yang kemudian kumpulan teman-teman ibu-ibunya itu udunan supaya anak-anak yang sekolah khusus itu dapat fasilitas komputer. Teman-teman seangkatannya jarang yang punya fasilitas. Tapi di antara teman-teman Bill Gates pun tidak semua memanfaatkan fasilitas komputer itu, hanya Bill Gates saja yang manfaatkan. Dalam perjalanan hidupnya lagi, Bill Gates pernah tinggal di dekat kampus yang ada fasilitas komputernya.
Orang lain nggak pakai, Bill Gates lalu tanya, komputer karena dari zaman dulu jarang ya, maka katanya dalam kisahnya komputer itu hanya lowong jam 3 sampai jam 6 tiap hari. Jadi jam 3 subuh dini hari sampai jam 6. Di luar itu komputernya udah dipakai. Jadi ada orang yang ngantri ngerjakan hitungan di komputer itu. Maka apa yang dikerjakan Bill Gates terlepas dari jam 3 jam. Tapi yang dikerjakan Bill Gates, dia bangun jam 3 dia datang ke lab itu sampai jam 6 baru dia pulang. Ya tentu Bill Gates sih nggak sholat subuh ya. Itu sisi lain lagi. Tetapi poinnya, apa kita mau membeli kerja keras itu? Contoh lain ya, kebetulan misalnya saya dulu di angkatan saya kebetulan sering main basket. Kadang kita salah paham dan kita semua orang I wanna be like Mike, saya ingin seperti Michael Jordan. Tetapi Michael Jordannya dia main basket, dia minum Gatorade. Saya tahu anak sekarang tahu Gatorade nggak? Minumannya Michael Jordan lah ya saat itu. Tapi setelah itu dia ngerokok gitu. Jadi kok beda banget dengan orang yang dia inginkan. Michael Jordan itu dalam sehari 6 jam dia di gym latihan fisik tanpa megang-megang bola. Jadi kadang ya termasuk saya tidak membeli apa yang harusnya dibeli untuk jadi seperti orang yang kita inginkan atau menjadi berprestasi seperti yang kita inginkan. Ya. Jadi poinnya tadi, ihris, semangat, gambate, berikan yang terbaik. Yang kedua, istain billah, minta tolong kepada Allah SWT. Ini sisi yang juga penting ya. Karena tidak semua terjadi sesuai keinginan kita ya. Tidak semua bisa terjadi sesuai keinginan kita, maka kita perlu sandaran. Sandaran kita adalah Allah SWT. Tadi kita bicara orang Jepang bagus, tetapi dia tidak punya istain billah. Sehingga ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, banyak yang bunuh diri ya. Karena tidak punya sisi istain billah. Nah, jadi dua ini, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi. Ya. Dan bahkan dalam ajaran Islam kita ada juga ada hadis yang menarik ya. Hadisnya sebutkan innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah SWT senang jika seseorang mengerjakan sesuatu dia yutqinahu, dia ahli dalam sesuatu tersebut. Ini terkait kembali ihris tadi. Dan teman-teman karib, teman-teman pemuda muslim secara umum, ini yang kita dorong menjadi keren. Dia ahli di bidang atau dia mengerjakan apa yang dia kerjakan sebaik mungkin. Dia tetap istain billah dan semua itu dia lakukan dalam rangka memberikan kemanfaatan tadi. Kan ihris ala ma yanfa'uka ya. Jadi memberikan kemanfaatan dan itu yang insya Allah membuat jadi keren. Ya. Jadi kembali teman sekalian kalau dirunut kurang lebih tadi perlu menjadi kuat dan perlu menjadi amanah. Dan dua hal ini nggak boleh dua-duanya sama-sama kuat. Ya. Sisi amanah, sisi keikutannya kepada syariat Islam, ajaran Nabi kita Muhammad SAW harus kuat juga. Karena keyakinan kita itulah cara terbaik ya. Yang terbaik buat kita adalah ngikut ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena ajaran Nabi kita SAW datang dari siapa? Dari Allah. Dan Allah yang bikin kita. Jadi yang ngerti spek kita itu Allah SWT. Yang tahu spesifikasi mana yang baik tidak baik buat kita itu siapa? Allah. Dan itu diajarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir mungkin, ketika teman-teman mencoba mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, itu kan mulia ya, baik, bagus, baik, diinginkan. Jangan dikira jalannya mudah. Jangan dikira jalannya mudah. Artinya ketika menemukan kesulitan, jangan mutung, ngerti ya mutungnya? Jangan patah arang, lalu keluar dari jalan tersebut. Ini pelajaran dari kisah perang Ahzab.
ketika perang Ahzab. Orang-orang ikut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ketika datang pasukan Ahzab pasukan yang sekutu yang menyerang datang, apa komentar orang Yahudi dan orang munafik? Mereka mengatakan, apa namanya? Di surah Al-Ahzab, sebentar ya, saya ambil mushaf. Teman-teman bisa cari di surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 12-an. Ya. Jadi orang-orang munafiknya Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 12. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Maksudnya teman-teman kan sekarang mendapat janji dari Allah SWT. Ya. Janji bahwasanya kalau kalian ikut Islam kalian menang. Kan ada ayat-ayat seperti itu ya. Innalil muttaqina mafaza. Kemenangan itu miliknya orang-orang bertakwa. Itu benar, tetapi ada sisi lain yang lupa. Nah, orang-orang munafikin ini ingatnya cuma sisi itu aja. Ingatnya cuma sisi, oh kalau kita ikut Islam maka kita akan menang, maka kita akan dapat kemenangan. Ya, maka ketika datang kesusahan atau kesulitan, dia berkomentar, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah Allah dan Rasul menjanjikan kepada kita kecuali tipuan. Jadi merasa tertipu. Jadi ketika teman-teman ikut kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu ternyata susah, jangan seperti orang munafik yang kemudian mengatakan, wah ternyata tipuan ya. Katanya, innalil muttaqina mafazah. Saya sudah ikut malah saya kalah, saya rugi, saya miskin, saya ini macam-macam bentuk masalah di dunia. Maka itu mirip orang-orang munafik ini. Sedangkan orang-orang yang beriman, komentarnya mereka mengatakan di halaman selanjutnya, ya, di halaman kedua-dua, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang mukmin melihat al-ahzab, maka qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama lupa bahwasanya benar sih innalil muttaqina mafaza, tapi dia lupa bahwasanya sebelum nyampe mafaza banyak ayat dan hadis yang menunjukkan akan adanya ujian, akan adanya cobaan. Dan itu dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tadi di awal kita bilang Halimah itu ketika ikut Nabi Muhammad SAW langsung dapat kemudahan. Tapi dalam perjalanan sirah, para sahabat yang ikut Nabi kita Muhammad SAW pernah sering kelaparan. Jadi jangan bingung dengan kejadian itu. Loh kok saya kira kalau ikut Nabi Muhammad SAW langsung berkah dan dapat susu segar terus, dapat kenikmatan terus. Enggak. Bisa jadi Allah akan menguji kita, menghukum kita dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita lakukan adalah, ya istilah kerennya keep moving lah ya. Tetap bergerak menuju apa yang kita targetkan tadi. Karena janji Allah benar, ya, innalil muttaqina mafaza. Tetapi ada juga janji lainnya bahwasanya misalnya ketika Allah cinta seseorang, maka apa yang akan Allah lakukan? Selain nanti akan memberi kebaikan, yang akan Allah lakukan adalah ibtalahu. Dalam hadis sebutkan itu. Jika Allah cinta seseorang, maka ibtalahu. Allah akan mengujinya. Akan diuji oleh Allah SWT. Ya, artinya
apa yang harus kita lakukan ya berusaha lulus dari ujian tersebut ya. Maka kembali itu juga sisi qawi kita tadi, kita harus kuat ya, karena tidak berarti ikut kebenaran itu nikmat terus ya, tidak berarti, kecuali yang dimaksud adalah kenikmatan secara ruhiyah, secara rohani itu mungkin ya, karena meskipun Nabi kita SAW dalam kondisi dan para sahabat dalam kondisi kelaparan, bisa jadi secara rohani mereka tetap tenang, sakinah dan lain sebagainya. Itu tetap dimungkinkan. Tapi poin terakhir adalah yang tadi kita tekankan adalah di awal-awal kita sampaikan keberkahan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, tetapi sebagai pemuda dan pengikut Nabi kita Muhammad SAW harus ingat juga akan adanya ujian-ujian, dan jangan tertipu ketika ada ujian dikiranya jalan ini salah. Ketika nanjak sedikit muter, jadinya salah arah ya. Jadinya salah jalan. Kalau nanjak ya, kalau memang tujuannya ke sana ya harus dilalui, harus ditanjaki jalan tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan, beberapa hal tentang Nabi kita Muhammad SAW. Pertama tadi tentang hal-hal yang membuat ta'zim kepada beliau SAW, tetapi memang tidak bisa kita ikuti karena itu kekhususan beliau. Dan ada hal-hal yang menjadi ruh perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beberapa hal yang kita sebutkan ya, diantaranya untuk keren ya kita harus qawi dan kita harus amanah ya. Harus amanah dan juga harus punya kekuatan. Dan kaum muslimin saat ini tentu semakin jelas kalau teman-teman perhatikan perlunya kita memiliki kekuatan. Apapun yang teman-teman lakukan, maka cobalah untuk menjadi yang terbaik atau di antara yang terbaik dalam bidang tersebut apapun ya. Dan ketika teman amanah dengan syariat, dengan ajaran Nabi kita SAW, maka insya Allah semuanya akan menjadi manfaat bagi kaum muslimin, manfaat bagi dirinya sendiri, manfaat bagi dinul Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mungkin ada pertanyaan, atau tadi di awal kita minta cerita apa yang menakjubkan tentang Muhammad SAW. Monggo, barangkali ada yang mau menyampaikan.